Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Arif Nadi SAGMPI, yang terhormat Bapak Haji Munawir Agung Wadi SPDI, yang terhormat Bapak Fatul Mujib FPDI, yang terhormat Ibu Triwahyuni Kurniasih SPDI, yang terhormat Bapak Ibu Guru Karyawan-Karyawati SMP Islam Al-Azhar 38 Wonosari, dan yang kami banggakan kelas 7 dan 8 yang pada saat ini bergabung via Zoom, dan anak-anak kelas 9 yang kami banggakan pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan kesempatan. Sehingga hari ini kita dapat berkumpul di sekolah kita tercinta dalam rangka pengajian Maulid Nabi dengan tema Teladani Adab Rasul sebagai bekal generasi unggul. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga syafaatnya sampai kepada kita semua kelak di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak kelas 7 yang kami banggakan, sebelum kita mulai acara pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, kemudian Mas Asram, yang keempat sambutan PLT Kepala SMP Islam Al-Azhar 38 Wonosari, yang kelima sambutan wakabis keagamaan, dakwah dan sosial, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh beliau Bapak Namun selaku kabag sosial dan pemberdayaan umat Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta. Acara yang keenam pengajian dan motivasi, acara selanjutnya tanya jawab dan ramah-ramah, yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Afan Baihaqi. Kepada Ananda Muhammad Afan Baihaqi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mendidik cendekia lunas muda, berdikari beramal bersahaja, capai prestasi song-song masa depan Yasra. Asal Yogyakarta membangun visi hidup dan ingin bangsa, Panji telah berkibar, layar telah berkembang, semoga dikori lagi. Dasar Yogyakarta berdasar Pancasila dan UUD 45, cinta tanah air Indonesia Raya, meningkatkan keimanan dan kemanusiaan, untuk terwujudnya masyarakat madani. Asram Foundation of Yogyakarta, they promise to extend the education and also bring the body entrepreneur for better development for the creator Yasra. Yayasan Asram Yogyakarta membangun visi hidup dan ingin bangsa. Ayo maju bersama, satukan tekad kita, semoga selalu berjaya. Yasram Yogyakarta, Yasram Yogyakarta, Yasram Yogyakarta. Haji Muhammad Hussein. Acara selanjutnya yaitu sambutan PKP Kepala SMP Islam Al-Azhar yang menunggu dapat memesan. Untuk itu kepada beliau Bapak Fatul Mujib MPI, waktu dan tempat yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Arif Gunadi, SAG MPDI, sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul yang sudah hadir di majelis tercinta ini. Yang saya hormati Ketua PPH Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta yang juga kita pada hormati
Nawir. Yang saya hormati Kepala Sekolah Rampi TK Al-Azhar 55 Wonosari Gunung Kidul. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Al-Azhar 59 Wonosari, juga beserta seluruh jajaran Bapak Ibu guru Al-Azhar kampus Al-Azhar Wonosari Gunung Kidul, juga anak-anakku beserta kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442, baik yang hadir secara tatap muka perwakilan maupun yang hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Yang kedua, kita sampaikan rasa syukur kepada Allah, dan juga sholawat kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan sebagai role model yang mudah-mudahan uswah hasanahnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita terus mendapatkan syafaat beliau dari di dunia maupun di dunia. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku dan putra-putriku beserta kegiatan memperingati Maulid Muhammad SAW, perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini kita meneladani, mempelajari sirah nabawiyah, kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh terpopuler di dunia yang belum ada yang menandinginya. Bayangkan ada seorang tokoh Nabi suri tauladan Khotimil Anbiya yang tiap hari namanya selalu dibaca oleh seluruh umat di penjuru dunia. Bayangkan kalau kita tahiyat, misalnya at-tahiyatul mubarakah atau at-tahiyatulillah wassalawatu wattaibah, di situ kemudian disebutkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa alayna bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca sholawat. Itulah membuktikan bahwa Nabi Muhammad benar-benar kekasih Allah. Melalui kegiatan pada kesempatan pagi hari ini, kita mudah-mudahan bisa meneladani adab-adabnya Rasulullah, meneladani akhlakul karimah Rasulullah, sehingga dengan bekal itu kita menjadi generasi unggul. Ada salah satu hal yang penting. Kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia kita sering tahu untuk membuat perumpamaan. Misalnya, engkau cantik laksana rembulan, engkau kuat dan indah menjadi penerang laksana matahari. Tetapi di dalam Simtud Duror, di dalam kitab berjanji, di dalam sholawat, ketika menyebut Nabi Muhammad sudah tidak pakai kata majas, tidak ada huruf kaf. Misalnya kalau kita mau menyerupakan itu huruf kaf, maka kita sering dengar anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nur. Nah itu kalau menyebut Nabi Muhammad itu langsung engkau matahari, engkau rembulan, engkau cahaya, bukan engkau seperti matahari, bukan engkau seperti rembulan, bukan engkau seperti cahaya, tapi langsung disebutkan. Nah itu begitu luar biasanya Nabi Muhammad yang hari ini kita peringati kelahirannya, maulidnya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa meneladani itu semua. Mohon bimbingannya, arahannya, nasihatnya dari Pak Alwil, dari Pak Kiai Haji Munawir. Mudah-mudahan kami semua yang ada di sini benar-benar mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, benar-benar bisa meneladani beliau. Saya berharap putra-putriku mulai hari ini giatkan literasi, baca buku tokoh terbesar di dunia sepanjang sejarah yang kayaknya tidak akan pernah tertanding. Itu siapa? Rasulullah. Bukunya apa judulnya? Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Baca itu. Bagaimana Nabi dari masa kecil menjadi yatim, kemudian menjadi seorang
penggembala, kemudian menikah, kemudian diangkat menjadi nabi. Nah itu sampailah kemudian nabi sampai hari ini disebut namanya. Kita menyebut Nabi Muhammad, kita langsung menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ketika kita sholat juga membaca sholat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan sebagai sambilan pada pagi hari ini mengantarkan beliau Bapak Kiai Haji Arif Gunadi SHG MPDI bisa menjadi pemantik acara pada memperingati Maulid hari ini. Mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Qul muwafiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fatul Wujud MPDI atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan program keagamaan dakwah dan sosial yang diwakili oleh beliau Bapak Munawir SPI selaku Kabag Sosial dan Pemberdayaan Umat Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta. Untuk itu waktu dan tempat sebelumnya kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para kiai, ustaz-ustazah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung wonten ngarsanipun Bapak Kiai Haji Arif Gunadi SHG MPDI selaku pembicara pada kesempatan pagi hari ini, dan beliau juga selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih Pak sudah rawuh di Al-Azhar Wonosari. Bapak Fatul Wujud MPDI selaku Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 38 Yogyakarta. Bu Yuni selaku Kepala KPTK Al-Azhar 55 Wonosari. Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian, dan Bapak Ibu wali murid yang kebetulan ikut bergabung dengan Ananda di rumah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim bersama-sama ikut merayakan bulan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun hari ini sudah tanggal 1 Rabiul Akhir, tapi tidak ada kata terlambat untuk ikut merayakan kelahiran junjungan kita, manusia mulia yang luar biasa. Namun sebelum saya sampaikan sambutan, saya mewakili dari Kepala BPBH, kemudian kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kiai Haji Zulfikar At-Tamyiz selaku Wakil Kepala Bidang Keagamaan Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta, karena beliau ada sedikit gangguan kesehatan sehingga mewakilkan kepada kami untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian umat yang nantinya akan mendapat syafaat junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pak Arif, Pak Mujib, Bu Yuni, Bapak Ibu, serta anak-anak yang berbahagia. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Mujib tadi, memang betul
bagaimana kita akan mencintai junjungan kita. Dan sebuah kenistaan ketika kita tidak mau mencintai beliau. Padahal tadi dikatakan beliau itu adalah manusia mulia. Kalau di Simtud Duror itu dikatakan Muhammadun Basarun Lakal Bashari. Nabi Muhammad itu adalah manusia Lakal Bashari, tidak seperti manusia kebanyakan. Ini artinya apa? Beliau itu luar biasa sekali. Sehingga apapun yang dilakukan oleh beliau, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, semuanya sudah mencerminkan akhlak yang mulia. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa menteladani, mencontoh apa yang beliau contohkan, beliau ajarkan kepada kita semuanya. Maka rugi bagi kita yang tidak mau berbahagia ketika dihadirkan manusia mulia yang pada kesempatan hari ini kita peringati kelahirannya. Orang kita punya teman akrab, kita punya saudara, hari jadinya saja kita muliakan, kita ramekan, kita rayakan. Apalagi dengan beliau yang syafaatnya akan kita tunggu di akhirat nanti. Pertolongan beliau yang kita tunggu. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam pagi hari ini, apa yang kita lakukan ini adalah wasilah dari syafaat junjungan kita kepada kita semuanya. Dengan yang seperti ini menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau. Dan barang siapa yang cinta kepada beliau, maka nanti pun akan berhak mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas undangannya, dan saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kegiatan seperti ini, seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan pada perayaan Maulid Nabi Sekolah Al-Azhar Yogyakarta kemarin, bahwasanya agenda Maulid Nabi harus menjadi sebuah keharusan di sekolah kita. Agenda Maulid Nabi ini perlu dibunderi khusus tanggalannya untuk merayakan apapun bentuk kegiatannya. Beliau kemarin dahulu seperti itu, Pak, insya Allah di keluarga besar kita Yayasan Asram Yogyakarta nanti juga akan kita agendakan perayaan Maulid Nabi setiap tahunnya, entah itu menghadirkan habaib ataupun yang lainnya. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya, itu acara yang kita tunggu bersama, yaitu pengajian dan motivasi yang akan diberikan oleh Bapak Arif Gunadi SAG MPDI. Kepada Bapak Arif Gunadi kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil urumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Munawwir MAG dari pengurus Yayasan Asrom Group Yogyakarta, Bapak Kepala SMP Negeri Al-Azhar, Bapak Negeri ini, Bapak Kiai Abdul Mujib MPDD beserta segenap jajaran guru dan pegawai tata usaha, para kepala baik di tingkat TK maupun SMA yang ada di lingkungan Al-Azhar, hadir Bu Tri Wahyuni SPD, para peserta didik baik yang beberapa hadir di ruangan ini maupun secara virtual mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan senantiasa semuanya kita doakan sehat walafiat. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya. Pagi hari ini kita dapat bermuajahah, bermujalasah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada aral menimpa dan tak kurang suatu apa. Kesimpulannya begitu besar rahmat dan nikmatnya Allah yang tercurah itu untuk kita semua. Wajiblah kita syukuri agar kiranya nikmat yang lebih banyak lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan untuk kita, bukan saja dalam kehidupan dunia tetapi sampai di hari kiamat dan alam akhirat. Amin Allahumma amin. Rahmat, salam, barakah dan sholawat semoga tercurah limpahkan ke haribat baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan umat bagi seluruh manusia sejagat dan uswah hasanah bagi kita semua. Semoga Allah ridho kita dapat ittiba li sunnati Rasul bi qadri istita'ah. Amin Allahumma amin. Saya bersyukur dapat mengikuti acara ini karena saya meyakini acara ini sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Karena acara ini punya orientasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Jadi ibadah ini adalah sesuatu rangkaian dari kehidupan anak manusia di jagat maya pada yang harus dilakukan sepanjang hayat di kandung badan, sepanjang zaman masih ada. Tidak boleh menolak perintah untuk beribadah. Nah, salah satu ibadah yang dapat kita lakukan adalah berkumpul dan membicarakan ikhwal kemuliaan Allah dan kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau saya menyimak amanat dari Bapak Kepala Sekolah juga dari tentu saya lebih baik kapasitasnya sebagai yang menyampaikan sambutan selaku Kepala Kantor Kementerian Agama. Tetapi tadi terbalik, saya yang menyampaikan pengajian, Bapak-Bapak Kiai yang menyampaikan sambutan. Tapi tak apalah, mungkin pada kesempatan lain bisa gantian seperti itu, insya Allah. Sedikit atau banyak yang akan dibahas pada pagi hari sampai siang ini, mari kita niatkan di sudut hati yang paling dalam
bahwa semata-mata kita menggelar acara ini adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan mencintai baginda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memaksa diri kita untuk menjadi cinta, nanti lama-lama tidak akan terpaksa lagi dan cinta itu akan mengalir, memberikan warna di seluruh anatomi tubuh kita, bahkan aliran darah kita ada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Betapa mulianya sosok anak manusia yang seluruh instrumen tubuhnya itu ada cinta kepada Allah dan ada cinta kepada Rasulullah. Karena hanya dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendekati pada titik yang diharapkan oleh Allah, dan insya Allah itu menjadi parameter kita sebagai sosok yang berpredikat fi ahsani taqwim. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai disebut-sebutkan luar biasanya adalah ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Bagaimana sering kita sebutkan seperti itu baik di Ba'iyah, Barzanji, Simtuduror dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita memuliakan Rasulullah yang memang sudah layaknya kita sebagai umat Rasul itu memuliakan baginda Rasul. Sangat tidak diperbolehkan dengan argumentasi apapun, sekalipun ilmiah, sekalipun dengan argumentasi yang rasional, untuk mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun Rasulullah tadi dikatakan oleh Pak Yai, Muhammadun Basyarun lakal Basyar. Tetapi kemudian ada lanjutannya, bal huwa kal yaqut bainal hajar. Sebab Rasulullah itu tamtsilnya antara Rasul dengan manusia kebanyakan itu ibaratnya seperti intan, berlian, dan emas atau mutiara yang sangat tinggi nilai dan harganya. Sedangkan manusia kebanyakan itu adalah seperti batu hitam yang berada di antara berlian itu, ya kan? Jadi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat istimewa. Kalau boleh saya mengatakan, mudah-mudahan diampuni kalau salah, tetapi ini saya sengaja. Rasulullah itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaan yang lain, dan bahkan eksistensi Rasul itulah yang menjadi asbab terjadinya ciptaan-ciptaan yang lain itu muncul. Hal ini terungkap dalam disiplin ilmu yang menurut hadis qudsi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laulaka ya Muhammad ma khalaqatul akhlaq. Kalau bukan karena dirimu wahai Muhammad, sungguh aku tidak akan menciptakan seluruh isi langit dan bumi. Bahkan jagat maya pada tidak akan ada. Gunung-gunung yang menjulang tinggi tidak akan terbentang. Lautan luas juga tidak akan ada. Makhluk-makhluk manapun dan apapun dalam jenis seperti apapun tidak akan ada. Teh manis juga tidak akan ada di tempat ini kalau tidak sedang ada niat untuk hubbin Nabi, mencintai Rasulullah SAW. Maka ketika proklamasi ini dikumandangkan oleh Allah bahwa Rasulullah itu adalah salah satu sebab diciptakannya seluruh makhluk yang ada ini, membaca hadis qudsi ini kita kemudian merasa sangat kecil, hina, tiada apa-apa, tiada berdaya, setelah kita kemudian ada mungkin yang dalam hatinya menganggap sama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi penciptaannya.
Kalau dari sisi penciptaannya, iya, Muhammadun basyarun. Tapi lakal basyarnya itu adalah Rasulullah itu tidak seperti manusia pada umumnya. Sampai tampilnya adalah balwakal yakut bainal hajar, itu antara emas, intan, berlian, dan mutiara yang berada di dua bongkah batu hitam kelam. Sehingga di sini terjadi perbedaan yang signifikan, terjadi perbedaan yang sangat mencolok dan jelas bahwa Rasulullah SAW adalah tidak sebanding dengan kita, tapi sama-sama manusia dan mempunyai sifat-sifat basyariah seperti kebanyakan orang. Nah, hadirin hadirat hadanallah wa iyyakum, mari kita bersama kemudian menjiwai apa yang sudah ada di dalam Syirah Nabawiyah dan beberapa dalailun nubuwah, bahwa sebenarnya Rasulullah SAW adalah inspirasi dalam setiap aktivitas, inovasi kehidupan, kreativitas manusia. Itu muncul dari bagaimana kita menginspirasi Rasulullah SAW sebagai anak. Untuk bisa berbakti kepada orang tua, tentu kita mengambil adab yang telah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena adabnya Rasulullah itu dikatakan oleh Allah karena khuluquhul Quran. Adabnya Rasulullah itu Al-Quran. Maka saya menganggap bahwa sivitas akademika SMP Al-Azhar ini adalah figur-figur yang smart, cerdas, brilian, yang spektakuler. Spektakuler itu bahasa selangnya adalah ora mekakat, alias ora seba ini. Kenapa? Karena tema yang terpampang di backdrop ini berbunyi apa? Coba dibaca serentak yang ada di ruangan ini. Subhanallah. Teladani adab Rasul. Satu kalimat, tetapi kalau kemudian kita kupas tuntas, sampai hari kiamat gak akan selesai. Karena apa? Karena seluruh kehidupan manusia, sejak awal sampai akhir, sejak lahir sampai wafat, semuanya ketika mampu mengambil adab kehidupan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah sangat sempurna dan cukup lengkap. Sehingga ketika kita memiliki kompetensi untuk mengikuti adabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah luar biasa. Makanya para ulama, para kiai, atau bahkan mimbatil aulia atau dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memberikan nasihat kepada kita semua, back to Rasul, kembali kepada Rasul. Kenapa kembali kepada Rasul? Kalau kita mencintai Rasulullah dengan memformat adabnya Rasul, berarti kita sudah mencintai Allah, karena cintanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah sempurna terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bertanya kepada adik-adik sekalian, sampai saat ini ketika ditimbang apakah cinta kita kepada Allah dan Rasulullah itu sudah seimbang dengan cinta kita terhadap le'amrin dunyawiyin atau masalah-masalah duniawiyah. Halo, apakah mendengar pertanyaan saya? Adik-adik sekalian, terutama saya bertanya, sudahkah cinta kepada Allah dan Rasulullah? Coba yang keras jawabnya biar saya mendengar. Apakah yang di rumah juga menjawab? Yang menjawab saya doakan semoga walaupun nggak masuk sekolah tetapi lulus. Betul Pak Kepala? Luar biasa ini. Jadi adanya pandemi COVID-19 ini jangan dipandang sebelah mata. Pandang dari sisi positifnya. Kenapa? Karena kita kemudian dapat menakar seberapa akhlaknya seseorang itu terhadap orang lain. Misalnya pakai masker kayak gini, adik-adik sekalian. Maskerku
melindungi dirimu dan maskermu melindungi diriku. Kata inilah yang kemudian lebih kita harus memiliki ketaatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Di tahun sebelumnya ketika Pak Kiai Salim nimbali saya ngaji di sini, jamaahnya full ini Pak Kiai, full sampai di belakang sana. Ya, belakangnya di situ karena terhalang tembok. Banyak yang hadir di halaman juga begitu, banyak sekali yang hadir. Tetapi saat ini bukti ketaatan warga SMP Al-Azhar 38 dan SMP Al-Azhar yang lain ditunjukkan dengan taat dengan protokol pencegahan COVID-19. Untuk itu saya mohon untuk tepuk tangan bagi kita semua. Kalau ada yang tidak tepuk tangan berarti tidak menghargai diri sendiri, apalagi orang lain. Kalau menghargai diri sendiri saja tidak mau, maka menghargai orang lain juga tidak mau. Dan menggunakan masker itu adalah cara menghargai diri sendiri dan orang lain, menjaga diri dan menjaga orang lain, melindungi diri dan melindungi orang lain. Maka jangan mengatakan ittiba' li sunnati Rasul. Kalau pemerintah menghimbau agar kita semua menggunakan masker, cuci tangan setiap kesempatan, physical distancing atau social distancing, tetapi sampai saat ini masih ada kerumunan massa. Maaf, ini pemerintah mulai tegas saat ini. Kalau Bapak Ibu membaca Harian Kedaulatan Rakyat, menjadi headline awal bahwa 2 jenderal Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat diganti. Kenapa? Karena tidak tegas terhadap masyarakat yang masih tidak beradaptasi dengan kebiasaan baru. Berkerumun masih seenaknya. Dari bepergian jauh juga tidak ada karantina 14 hari seperti protap kesehatan. Tidak ada physical distancing, tidak juga menggunakan masker, berarti tidak taat terhadap pemerintah. Padahal yang menginstruksikan untuk taat kepada ulil amri, kepada pemerintah, itu adalah Al-Quran. Kalau tidak taat kepada Al-Quran, berarti tidak taat kepada yang berfirman dalam Al-Quran, tidak taat kepada Allah. Kalau tidak taat kepada Al-Quran, berarti tidak taat kepada yang membawa Al-Quran untuk kita semua. Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mengatakan cinta, berarti cintanya hanya bohongan, gitu loh. Nah, itu sebagai orang awam kita melihatnya seperti itu saja. Jangan kemudian kita berkeyakinan bahwa kita tidak sedang dalam kondisi yang terkena virus corona disease 19. Halo, tidak bisa dilihat corona itu. Virus itu tidak bisa dilihat, tetapi tahu-tahu orang yang tersuspek dengan virus corona disease itu akan ada implikasi terhadap fisiknya, kesehatannya. Apalagi yang sudah kena komorbid. You know komorbid? Mereka yang sudah mempunyai penyakit bawaan, kemudian kena virus corona, maka tidak sedikit yang tidak punya imunitas atau daya tahan tubuh, kemudian minal ngeledrain wal wafatin. Nah, inilah. Jadi kita masih berharap Allah memberikan kepada kita umur panjang seperti setiap hari kita berdoa, Allahumma tawwil umurana, Allahumma wasaqih ajsadana, Allahumma wa nawwir qulubana, Allahumma wa wasi' arzaqana, Allahumma, dan seterusnya. Banyak sekali doa-doa yang kita harapkan. Allahumma tawwil umurana fi ta'atik, panjang umurnya dalam ketaatan, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada para masyayikhnya, para murabbir ruhina, dan taat kepada ulil amri atau pemerintah. Jadi peringatan Maulid Rasul yang digelar pada saat ini dengan tema bahwa kita semua akan beradab seperti Rasulullah punya adab.
Ini sudah spektakuler banget karena khuluquhul Quran itu, adabnya Rasulullah itu ya Al-Quran. Makanya kalau kita sudah berbicara tentang adab, jaga adab kita kepada Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada dzurriyyahnya Rasulullah. Makanya keluarga besar Al-Azhar, dimanapun Anda berada, baik yang di ruangan ini ataupun yang berada di luaran sana, berbicara tentang adab kepada Rasul, tunjukkan adab kita juga kepada para habaib. Adab kita kepada para dzurriyyahnya Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Kita bisa lebih cinta kepada Rasulullah karena kita sering menyenandungkan syair-syair, pujian-pujian tentang bagaimana luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Masya Allah. Sampai boleh ada dia berdoa, Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Ini juga sholawat ya doa bagi kita. Masya Allah. Kita mengenal yang namanya Al-Habib Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqaf. Kita juga mengenal yang namanya Habib Rifki bin Ahmad Al-Jailani. Kita mengenal yang namanya Al-Habib Habib Saidi Barokah yang beberapa waktu yang lalu pernah diundang oleh Al-Azhar di Sleman, Bapak. Masya Allah. Kita mengenal para habaib, kemudian ini salah satu yang saya katakan sebagai adab kita kepada Rasulullah itu, bahkan kita semua melihat dzurriyyahnya Rasul, ini adab kita kepada para habaib dan kepada para syarifah tentu. Kita tidak boleh sampai mencaci maki atau mungkin menghina atau mengata-ngatakan dengan perkataan yang tidak sepantasnya. Kalau kita punya anggapan Habib ini seperti ini, Habib itu seperti itu, Habib yang di sana seperti apa yang di sana, Habib yang di sini seperti apa yang di sini. Bagaimana kita husnudzon saja kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena takutnya kita kemudian menjadi tidak beradab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini adik-adik sekalian yang ada di ruangan ini maupun yang ada di kediaman masing-masing mengikuti secara virtual, salah satu adab kita sampai ada statement yang sangat ekstrim. Barang siapa yang mendengar nama Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak membaca doa Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi wasallam, itu sampai dikatakan rohima angfurajulin. Apa itu artinya? Halo, apa artinya? Ini dalam bahasa Jawa gurumpungo irungi. Masya Allah. Kalau ada nama Muhammad, kita tidak membaca Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, maka rohima angfurajulin. Dan bahkan dikatakan oleh baginda Rasul yang mendengar nama saya tidak membaca doa, maka dia adalah orang yang paling pokil di seluruh Selang. Dia orang yang paling medit di seluruh Gunung Kidul. Dia orang yang paling apalagi kikir di seluruh dunia. Na'udzubillah min syarri dzalik. Maka jangan merasa lelah ketika asma Rasul itu disebut, kita berdoa sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam itu artinya apa? Semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, apakah kemudian Rasulullah itu sangat butuh doanya kita ini? Bukan begitu. Ini bicara soal adab. Sebenarnya ketika kita membaca sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi dan seterusnya yang bersifat doa itu, doa kita kepada Rasul itu adalah doa untuk diri kita sendiri, untuk kita sendiri, untuk diri sendiri. Kenapa?
Karena Rasulullah SAW itu sudah cukup dengan doanya sendiri. Dan doanya Rasulullah itu mustajabah. Doanya Rasulullah itu tidak dimardut. Mendoakan siapapun, kapanpun, dimanapun, Rasulullah itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak diijabah itu cuma satu. Apa itu doanya? Rasulullah itu berdoa, ya Allah, jadikanlah seluruh umatku itu bersatu. Kata Allah, tidak akan diijabah doa itu. Karena ikhtilafu baina ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Maka kemudian tidak usah galau, gundah, gelisah ketika kita menyaksikan fenomena di dalam kehidupan kita dalam level yang paling sederhana ya di Kabupaten Gunung Kidul masih ada friksi-friksi, masih ada orang yang tidak bersatu. Dalam level yang lebih meningkat di daerah istimewa Yogyakarta masih ada orang yang tidak bersatu. Dalam level nasional di Indonesia masih ada orang yang tidak mau bersatu. Itu kenapa? Karena memang orang mempunyai kultur set dan mindset yang bervarian. Ya kan? Apalagi kalau sudah berbicara tentang pendapat, ya sesuai dengan pokok pikiran dan pandangannya masing-masing. Tetapi ketika berbicara tentang Rasulullah, satukan pandangan kita bahwa Rasulullah SAW itu adalah uswah hasanah, teladan yang paling baik. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini ayat Al-Quran yang menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Kalau orang-orang sekarang ini kan sedikit yang memberikan teladan, kebanyakan memberikan nasihat, kebanyakan memberikan mauidhah hasanah, tapi sedikit yang mampu menseimbangkan antara mauidhah hasanah dengan uswah hasanah. Dan di dalam diri Rasulullah itu lengkap sekali seperti itu. Maka dalam kesempatan tertentu ada maziyahnya ayat Al-Quran. Ketika kita membaca laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni wakila. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Masih panjang ayat ini, kalau dibaca semua nanti semua tertidur. Karena suaranya bagus tidak? Ya karena di depan saya bilang bagus gitu ya. Jadi kalau yang sudah ngantuk kayak gitu bilang nggak ada apa-apanya dibanding suaranya Ariel Noah katanya. Jadi adik-adik sekalian, adab kalian semua, baik di sekolah, di rumah, dalam lingkungan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai orang yang tadi disebutkan dalam marsnya marsnya Yasrom itu, Masya Allah, saya merinding.
Karena dulu waktu saya ngaji ke sini belum diajak membaca itu ya, belum diajak menyanyikan marsnya Asra. Nah ini baru saja saya membaca. Ini mu'alifnya yang keren ini Pak Yai. Ini pengarangnya yang luar biasa. Instrumen musiknya kalau misalnya sound systemnya ini mendukung, wow keren habis. Tapi karena sound systemnya nggak mendukung, biasa-biasa aja. Tapi syairnya yang luar biasa. Di situ akan menciptakan yayasan ini, mencetak maksudnya, the coming generation. Diyakini bahwa subhanul yaum rijalul ghad. Yang harus punya adab seperti adabnya Rasulullah. Kalau menjadi pemimpin, biar kayak Rasulullah saat memimpin. Walaupun nggak bisa tepat kayak Rasulullah memimpin. Santun kepada siapapun, untuk menjadi nampak berwibawa, tidak harus menunjukkan wajah dan tampang yang sangar dan seram. Tetapi cukup dengan santun, seperti Rasulullah itu mengisyaratkan sampai tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Hanya bersenyum atau melempar senyum, memberikan senyuman kepada orang atau kepada saudaramu, itu sudah termasuk sedekah. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan bahwa kita memang kalau sekedar senyum saja jangan dibikin mahal. Jangan seperti saat saya mau masuk ke di sini, saya udah assalamualaikum, yang jawab cuma di depan aja, salam, tidak melihat saya datang. Terus begitu ada dibilang, oh itu sengarak pidato, ada bilang begitu. Ya, lemparkan senyum sodakoh. Padahal yang namanya sodakoh itu, masya Allah, luar biasa. As-sodakotu tangfaul balak, boleh juga. As-sodakotu tudfi'u ghodobar robi. Yang namanya sodakoh itu adalah bisa menolak balak. Yang namanya sodakoh itu tudfi'u ghodobar robi, bisa menjauhkan dari amarahnya Allah, murkanya Allah, azabnya Allah. Maka sodakoh yang tidak berbayar tetapi fadilahnya luar biasa adalah senyum. Saya ingin ilmu ini diamalkan saat ini. Yuk kita senyum. Nggak ada kelihatan karena semuanya pakai masker. Ya, terima kasih yang telah tersenyum. Loh kalian itu kalau senyum itu indah, yang cowok ganteng, yang cewek cantik, alhamdulillah. Jadi nggak usah menunjukkan kewibawaan dengan pasang muka sangar dan seram, tetapi dengan senyum dan sikap ramah, beradab bagai adabnya Rasulullah SAW, itu sudah akan mengangkat harga derajat dan saksiah mobility kita. Gesak kita, kewibawaan kita itu akan terangkat dengan sendirinya. Saya terima kasih sekali begitu saya mau masuk ke gerbang. Assalamualaikum Bapak Satpamnya. Saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bapak akan menghadiri acara Maulid Nabi? Iya betul. Mari Bapak saya antarkan. Saya diantar sampai ke lantai 3 ini. Sampai ngos-ngosannya bersama. Saya yang sudah tua juga ngos-ngosan, satpamnya yang tegak itu juga ngos-ngosan. Wele-wele ini satpamnya juga sama dengan gue gitu. Itu soal adab. Karena berbicara soal adab, maka berbicara tentang kebiasaan. Makanya di SMP Al-Azhar 38 dan SMP Al-Azhar yang lain itu ada yang namanya Living Values Education. Kalau dalam bahasa agama namanya adat diniyah. Kalau dalam bahasanya Rasulullah namanya al-adatu idza ghazarat tabi'atan. Walaupun hanya tersenyum, kalau nggak biasa ya nggak akan biasa. Dianggap mahal. Coba senyumlah kepada orang yang kalian sedang marah dengan temannya, tapi coba senyum. Bisa nggak kira-kira? Damai nggak situasinya kira-kira? Damai, tapi sulit nggak untuk dilakoni? Sulit, karena untuk beradab seperti adabnya Rasulullah memang sulit. Mengikuti pengajian yang ceramahnya terlalu lama seperti ini saja sudah sulit kok. Padahal Rasulullah mengatakan
bahwa majelis taklim, majelis ilmu itu akan memuliakan seseorang itu setiap desah nafasnya dan setiap gerakan dari seluruh anatomi tubuhnya dinilai pahala, diberikan jaza ataupun upah akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sehingga tempat yang paling mulia itu sebenarnya adalah majelis taklim. Halo? Atau tempat yang paling mulia kalau kita tafsirkan seperti sekarang ya lembaga pendidikan, pesantren, madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Quran, SMP Al-Azhar, TK Al-Azhar, madrasah-madrasah, sanawiyah, ibtidaiyah, aliyah, perguruan tinggi, semuanya adalah tempat yang mulia. Maka dalam skala anak-anak SMP saya harus mengatakan bahwa Rasulullah itu adabnya sangat sempurna, luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Rasulullah itu oleh Allah disebutkan punya akhlak yang agung. Wa innaka, dan sungguh di dalam dirimu Muhammad. Ini ada bahasa yang mentakkid di situ. Dan sungguh itu bahasa mentakkid. Banget bahwa di dalam diri Rasulullah itu khuluqin azim, ada akhlak yang agung. Makanya semua orang di semua level, baik masyarakat, kebanyakan maupun pemimpin-pemimpin wilayah, para penguasa, para penyelenggara negara, itu semuanya harus berkiblat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam interaksi sosial. Jangan sampai berbalas keburukan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Bisa nggak dilakoni? Sulit, walaupun mungkin bisa, ya pilihan orangnya. Kata Rasul itu kan ahsin ila man ahsana ilaih. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Halo? Halo? Sulit enggak untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Enggak sulit. Tapi yang sulit, ahsin, kata Rasul, ila man asa'a ilaih. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Ya Allah, orang sudah berbuat buruk kepada kita, tapi kita tetap harus berbuat baik. Itu sangat sulit. Tapi ketahuilah wahai saudara-saudaraku semua, anak-anak para peserta didik sekalian, bahwa itu yang dialami, yang dilakoni oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian ketika orientasi dari pengajian ataupun peringatan Maulid Nabi ini diharapkan agar kita semua dapat mengambil teladan dari adabnya Rasulullah, sebenarnya sangat sulit. Tetapi kalau kita mau berikhtiar dengan sesungguhnya, tidak ada yang sulit. Betul apa betul? Tidak ada yang sulit. Coba bayangkan adik-adik dari rumah ke kampus ini datang tidak berbekal ilmu apapun. Apalagi yang kelas berapa yang di lantai dasar tadi? Itu yang SD, Masya Allah. Yang SD itu sudah bisa memaknai apa yang namanya respect. Raise your hand. Enter quietly. Stay on text. Participate. Participate itu si party matanya sipit. Yes, on your walk. Kayak gitu bisa, anak-anak SD, Masya Allah. Kalau kita semua berbekal dari kosong datang di kampus ini menjadi isi, berarti kita semua telah luar biasa memiliki kemampuan untuk menyerap transfer knowledge dari peserta dari para tenaga pendidik kepada peserta didik. Dan ini yang paling sulit adik-adik sekalian, pembiasaan.
Di antara adik-adik yang datang di sini maupun yang di rumah, ini jujur. Kalau memang mau mengikuti adabnya Rasulullah kan harus jujur. Dan Rasulullah punya sifat namanya sidik, itu artinya jujur. Tolong, saya akan bertanya, apakah di antara kalian semua yang di sini maupun yang di rumah, ada yang sering, saya katakan sering berarti banyak kali, melakukan terlambat datang di sekolah? Nah, ayo, angkat tangan yang biasa datang terlambat di sekolah. Nah, angkat tangan dengan tangan kiri itu bagus apa buruk? Buruk. Makanya kemudian karena sedang mengikuti adabnya Rasulullah apa saja pakai tangan kanan, hal-hal yang mulia pakai tangan kanan. Makan pakai tangan kanan. Ya kan, bahkan mengenakan baju Rasulullah mengenakan yang kanan dulu. Mau masuk masjid ke kaki kanan dulu. Keluar masjid kiri dulu. Masuk rumah apanya yang kanan? Nah, kalau saya perutnya dulu. Karena perutnya mancung gitu ya. Jadi adik-adik sekalian, sulit memang. Adik-adik jujur nggak tadi yang di tempat ini? Coba diulangi sekali lagi. Siapa yang pernah datang terlambat? Nah, pernah pertanyaannya. Yang pernah datang terlambat. Berarti yang tidak mengangkat tangan itu tidak pernah datang sampai terlambat. Tidak pernah. Nah, kalau adik-adik angkat tangan, itu berarti jujur. Pertanyaan berikutnya, apakah adik-adik mau merubah untuk beradab seperti Rasulullah? Karena adabnya Rasulullah itu adalah sosok yang sangat disiplin. Mau merubah adik-adik? Mau, insya Allah. Saya mendengar mau, itu kayak pesimis saya. Cobalah merubah kebiasaan itu. Saya mah tergantung bapak ibu gurunya, Pak. Kalau bapak ibu gurunya terlambat ya saya jangan dipaksa-paksa untuk tidak terlambat. Nah, nggak usah begitu. Ibda binafsik kata Rasul, mulai dari diri sendiri. Jangan memaksa orang lain dulu lah. Karena ini namanya uswah hasanah. Contoh, dimulai dari diri kita nggak pernah terlambat. Biar memberikan pengaruh kepada orang lain juga tidak akan terlambat. Pak Kepala yang wajahnya ini sangat santun, nggak usah berekspresi apapun. Nih Pak Kepala ini wajahnya sudah santun sekali. Belum kalau mari Bapak, wow keren sekali cowok. Lah ini teladan. Pagi-pagi Bapak dan Ibu guru dipimpin oleh Pak Kepala sekolah dan juga tenaga tata usaha sudah berbanjar di depan pagar gedung, gerbang masuk. Untuk apa di situ? Duluan siapa gurunya dengan siswanya datang? Duluan Pak Kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan pegawai. Kenapa? Memberikan uswah hasanah, teladan yang baik. Ini loh nak, Bapak sama Ibu tidak terlambat masuk sekolah. Akhirnya apa? Ini ada transfer energi positif. Ya. Transfer energi ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru saat transfer knowledge. Kenapa anak-anakku ini sudah dijelaskan mulai dari lambe Semerang nanti balik ya Pak. Lambe Setumang nanti dari Semerang, tapi begitu ditanya tetap lolo. Kenapa? Karena di situ harus ada energi yang powernya itu dari sudut hati yang paling dalam. Berupa apa? Tulus, ikhlas menjadi teladan. Kepala sekolah, guru, pegawai sudah berbanjar di depan gerbang menunggu peserta didiknya datang, dan saat mereka datang berjabat tangan pada saat tidak ada pandemi. Kalau saat ada pandemi tetap saja tidak salaman, tetapi tetap berkeluarga dan paseduluran. Betul tidak? Tidak berjabat tangan bukan berarti mengabaikan sunnahnya Rasul karena sedang ada pandemi atau wabah. Biasanya Pak Kiai Salim itu pagebluk. Karena sedang ada pagebluk maka salaman tidak dulu. Karena apa? Karena menurut informasi medis penularan dari coronavirus disease itu adalah melalui sentuhan. Sehingga kita tidak bersentuhan.
Kalau yang sudah terpaksa sentuhan, maka kemudian ada terapinya dengan cuci tangan minimal 17 menit atau 17 menit, 17 detik. Ini dicuci pakai air mengalir, ya kan, pakai sabun. Dan di sini protokol kesehatannya sudah sangat baik, luar biasa. Tepuk tangan. Ini adabnya Rasul. Apalagi adabnya siswa terhadap guru. Kalau ini cita-citanya adalah untuk mendidik generasi yang unggul dengan mengikuti adabnya Rasul. Salah satu agar adik-adik mendapatkan ilman nafi'an adalah menghormati guru. Setuju tidak? Setuju tidak? Karena apa? Karena guru termasuk orang tua kalian. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ala Muhammad. Nah, ini yang semangat orang saya yang sudah lelah saja masih tetap semangat kok. Yang mau minum aja nggak berani karena dilihat oleh banyak orang. Ngomong terus kok. Jadi adik-adik harus tetap semangat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, aba hukum salah satu. Orang tua kamu itu ada 3. Abu kalladzi walladaka, yaitu orang tua yang melahirkan kamu, ayah dan ibu. Nomor 2 adalah abu kalladzi wallada, abu kalladzi allamaka, orang tua yang menjadikan kamu pintar. Siapa dia? Guru. Yang ketiga adalah abu kalladzi zawwajaka bintahu, orang tua yang telah menikahkanmu dengan anak perempuannya. Ini mertua, maksudnya begitu. Jadi orang tua itu ada 3. Orang yang melahirkan, orang yang meminterkan, dan orang yang menikahkan kita dengan anak perempuannya. Tapi kemudian para sahabat bertanya, mendekati Rasulullah dan bertanya, khairu apa ya Rasulullah? Di antara 3 ini, mana yang paling baik ya Rasulullah? Spektakuler. Rasulullah menjawabnya dengan kalimat yang sangat merdu, dengan kata-kata yang sangat mulia, yaitu abu kalladzi allamaka, orang tua yang menjadikan kamu pintar. Kemudian ketika dianalisis, kenapa orang tua yang menjadikan kita pintar, bukan orang tua yang melahirkan kita, sementara ibu melahirkan mengandung kita dalam waktu 9 tahun 10 bulan, berapa? 9, kelamaan ya 9 tahun, 9 bulan, 10 hari kurang lebihnya, itu nggak pernah berhenti, kemana aja dibawa. Kemudian pada saat melahirkan, Masya Allah, kan wa malam yasa'lam yakun, begitu sakitnya, katanya. Katanya. Begitu sakitnya orang mau melahirkan jabang bayi itu ke dunia ini. Tetapi kok masih lebih baik orang tua yang menjadikan kita pinter. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat itu bahwa orang tua yang menjadikan kita pinter yang paling baik adalah karena yang namanya guru itu tidak ada ikatan darah, bukan silsilah dan dzurriyyah. Tetapi ketika sudah diserai oleh wali murid untuk menjadikan anak-anak menjadi cerdas dari sisi intellectual quotient-nya, dari sisi emosional quotient-nya, dari spiritual quotient-nya itu cerdas, maka guru ini kadang-kadang rela anaknya sendiri sakit, tetap berangkat untuk mengajar. Bukan karena takut tidak digaji, tapi karena tanggung jawab. Betul tidak? Betul tidak? Begitulah hebatnya guru. Maka salah satu hormat kita terhadap guru-guru kita, mari kita doakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini adab adik-adik sekalian.
Maka kalau para masyayikh, setiap kita mendengar nama Rasulullah itu disebut, kita kemudian sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita ingat kepada guru kita, membaca surat Al-Fatihah. Apalagi juga mengingat orang tua kita yang melahirkan kita, yang membiayai kita, yang membesarkan kita, yang merawat kita, yang mendidik kita juga, kita harus membaca Al-Fatihah. Ingat kedua bapak dan ibunya, Lahumma Al-Fatihah. Itu adab, namanya takdim, memuliakan orang tua. Adik-adik sekalian, ini bocoran kalau bukan karena keluarga sendiri nggak tak sampaikan. Adik-adik sekalian, bahwa ketika kita membaca istighfar 1 kali, astagfirullahaladzim, artinya apa? Aku mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang saya lakukan atau atas segala kesalahan yang saya lakukan. Ya kan, istighfar itu kita beristighfar memohon ampun kepada Gusti Allah Zat yang Maha Agung itu. 1 kali kita membaca istighfar, orang tua kita di rumah, orang tua kita yang ada di alam barzah, orang tua kita yang sedang bekerja, orang tua kita yang sedang beraktivitas dimanapun, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 10 dosanya. Alhamdulillah. Jadi disinilah kenapa harus menjadi anak yang beradab, berakhlak, mempunyai etika, tata krama, sopan santun, adalah karena jariah orang tua, investasi jangka panjang sampai di hari kiamat baru akan berakhir adalah anak yang solih dan solihah. Maka jadilah murid yang solih dan solihah. Tidak akan pernah berani menentang kepada guru, apalagi tidak menghormati, tidak takdim kepada guru. Ingatlah adik-adik sekalian, man tawaddu'a rafa'ahullah. Biasanya anak-anak pintar itu diawali dari takdim kepada gurunya, hormat kepada gurunya. Makanya kemudian man tawaddu'a rafa'ahullah, barang siapa yang punya sikap tawadhu, toto kromo, subosito, adab asor, sopan santun, rafa'ahullah, akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan cara Allah, dimulai dari ketika dijelaskan mudah paham atau jadi orang yang cerdas. Rasulullah punya sifat wajib namanya fatona, artinya cerdas. Coba sifat wajibnya Rasulullah disebut bersama-sama. 1, siddiq, amanah, tabligh, 4 sifat wajib ini. Kalau mau menjadi generasi yang unggul, mengikuti adabnya Rasul, bismillah, ibda binafsih, mulai dari diri sendiri, jujur, maaf Bapak, saya tidak masuk karena sedang sakit. Tapi memang beneran sakit, bukan tidak sakit mengatakan sakit. Maka kalau dia tidak sakit mengatakan sakit, itu akan menjadi energi yang tersimpan di dalam alam pikirnya dan takutnya menjadi doa. Padahal kata Allah dalam hadis qudsi, ana ngindadzonni ngabdi bi, saya hanya menyesuaikan sangkaan hambaku, kata Allah. Jangan pernah berprasangka buruk. Coba jangan berprasangka buruk yang ada di ruangan ini maupun adik-adik yang sedang mengikuti secara virtual, takutnya kuotanya sedang segera habis, malah orang ini ceramahnya kok lama sekali. Kalau sedang membicarakan adabnya Rasulullah memang harus panjang, halo, harus lama, halo, setuju apa tidak? Setuju, tapi wajahnya dibikin berseri-seri, jangan setuju kok kayak gitu. Wajahnya suram begitu, bermuram durja. Oke lah, saya tahu diri, ini juga sudah jam 11, saya ada rapat di Santosari, evaluasi SBSN, bangunan gedung kantor layanan nikah dan manasik haji, harus lari ke Santosari, mohon maaf ada kekhilafan, kesalahan, dohiron, wabatinan, dan awalan sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terutama pada Pak Kiai yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mohon dimaafkan. Sukses dan saya selalu SMP dan seluruh sivitas akademika yang ada di Yayasan Asram
ini mudah-mudahan dibarokai oleh Allah, dan ikhtiar ini menjadi ikhtiar yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan kita tutup dengan membaca sholawat terlebih dahulu sebagai bukti bahwa kita betul-betul mengharapkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Allahumma amin. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawati mulkilahi sholatan daimatan bidawati mulkilahi. Sallallahu Muhammad. Allahumma ambillah wa bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Atas video yang kepada kami, semoga kami semua dapat mengaplikasikannya sebagai bekal generasi kedua. Kegiatan yang selanjutnya yaitu tanya jawab dari kakak kelas 9 dan pesertanya dari kakak kelas 7 dan 8 melalui Zoom ini. Untuk tanya jawab dibuka sesi 3 sesi, 2 sesi dengan 3 pertanyaan. Bisa menuliskan di kolom chat untuk kakak kelas 7 dan 8 dan bisa bertanya secara langsung kepada kakak kelas 9. Boleh apa saja yang mau bertanya. Baik teman-teman, untuk tanya jawabnya kita pending sebentar. Saya lupa ada sedikit animasi kita kena gambar. Terima kasih, luar biasa ini. Terima kasih, jazakallah. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik teman-teman, ada hal yang mau bertanya tentang kegiatan pagi ini dan ada proposal dari bekal generasi kedua yang telah disampaikan oleh Bapak Arif dari SKB LBDI. Boleh silakan. Boleh tanya nanti dijawab Pak Kiai Munawir. Untuk kelas 7 dan 8 boleh bertanya melalui kolom chat. Ayo, tanya. Ayo. Rasakan mau tanya apa? Yang tanya tak kasih anggur. Boleh tanya, kasih mic Bu. Kalau ada yang bertanya. Siapa yang mau tanya? Ayo. Yang pertama Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, Mbak Cinta tadi mau tanya udah terikuti sama Bu Ani. Bisa membaca kata kali. Nama saya Cinta dari kelas 9. Saya ingin bertanya. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW sangat bersabar ketika dicaci oleh orang-orang kafir Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman yang bergabung via Zoom untuk kelas 7 dan 8, silakan masih ada 2 kesempatan untuk yang ingin bertanya. Nanti ada Bapak B. Haji Munawir, SPG, yang insya Allah akan menjawab semua pertanyaan kalian terkait dengan materi yang kita bahas. Ya, ayo teman-teman kelas 7 dan 8 yang bergabung via Zoom. Atau kalau tidak dijawab ini juga bagus. Di sini apa terserah. Terima kasih. Tadi yang pertama dari Mas Zaki. Zaki benar ya? Zaki siapa? Fauzan. Oh, Fauzan Rayhan Zaki. Kemarin jenenge wong telu digolak ya. Zaki itu anak kedua saya. Jadi bagaimana cara meneladani ya. Termasuk semuanya tadi kan temanya meneladani ya. Apakah wajib meneladani, bagaimana Rasul sabar, terus yang sini bagaimana ketika kita ngajak teman kok temannya mengabaikan ajakan kita gitu ya. Gitu ya Mas Zaki ya. Iya. Ya, bagaimana kita meneladani yang pertama yang harus kita ketahui ya kita tahu dulu bagaimana Kanjeng Rasul kan kayak gitu. Bagaimana kita mau meneladani kalau kita nggak kenal.
Umpamanya Mas Zaki mau teladani Pak Salim, gitu ya. Pak Salim rajin zikir dan lain sebagainya, kan harus tahu dulu Pak Salim, gitu. Harus tahu dulu, oh Pak Salim setiap hari zikir, bangun malam, yang dibaca zikirnya ini, wah aku tak nyontoh, kan kayak gitu. Begitu juga dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk bisa meneladani beliau, ya harus tahu dulu bagaimana beliau. Kata Pak Mujib tadi, sirah nabawiyahnya Kanjeng Nabi dibaca bukunya. Kalau kalian baca buku novel itu sekali duduk aja selesai gitu ya. Anak saya kebetulan kelas 3 juga, kelas 3 SMP. Tadi malam saya bangun jam 3:30, ternyata anak saya lebih duluan bangun, gitu ya. Sudah belajar, gitu. Kalian juga harus kayak gitu. Sama. Kalau kalian bisa membaca novel yang tebalnya segini dalam sekali duduk atau mungkin 2 hari, 3 hari selesai. Kalau anak saya baca novel segini itu tuh selesai 2 hari. Katanya kalau diputus itu nanti ceritanya beda. Gitu. Pak Munawir punya buku namanya Siradzud Dolab. Tebelnya segini 1000 sekian halaman. Dari A sampai Z Pak Munawir baca semua tentang ceritanya Kanjeng Nabi. Bahasa Indonesia. Siradzud Dolab terbitan Lirboyo Press. Itu sama segini tebal. Ternyata asik baca sirah nabawiyah. Nah, bagaimana kita meneladani? Ya dari situ kita tahu, belajar. Bagaimana dulu sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan. Bagaimana perjuangan ayahnya Kanjeng Nabi. Yang harusnya ayah Kanjeng Nabi itu Sayyid Abdullah itu adalah dikorbankan oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW yang harusnya yang kemudian ditebus. Itu adalah perjuangan tersendiri. Pengantin baru harus melakukan perjalanan, ibunya ditinggal di Mekah, ayahnya pergi berdagang, ternyata pulang sudah tinggal berita. Itu juga sebuah perjuangan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dilahirkan dalam kondisi yatim. Kanjeng Nabi ketika mau dilahirkan, mau disusui, penolakan orang-orang yang akan mengangkat susuan Kanjeng Nabi itu adalah perjuangan. Iya. Dulu ketika ada budaya orang Arab itu kan salah satunya adalah ketika punya anak disusukan kepada orang-orang yang ada di sekitaran kota Mekah. Biar anak-anak tidak terkontaminasi dengan budaya yang ada di kota. Jadi diungsikan sambil disusukan. Jadi ibu susunya Kanjeng Nabi itu ketika datang ke Mekah mencari anak susuan, itu Kanjeng Nabi dilewati. Bukan langsung, oh ini saya mencuri, langsung diterima oleh siapa? Halimatus Sa'diyah waktu itu. Enggak langsung diterima begitu saja. Karena apa? Kanjeng Nabi statusnya adalah anak yatim. Lah nek saya nyusoni kan anak yatim, yang saya dapatkan apa? Enggak dapat apa-apa. Pikiran orang-orang yang akan menyusui Kanjeng Nabi adalah seperti itu. Maka karena sudah lama muter-muter di kota Mekah nggak dapat bayi susuan, akhirnya diambillah wis yo yatim rayatim sing penting untuk susuan lutung bahasa Jawa nih kan gitu. Lumayan. Akhirnya apa? Dibawalah pulang Kanjeng Nabi oleh Halimatus Sa'diyah. Tapi apa ternyata? Dibawanya Kanjeng Nabi membawa keberkahan tersendiri bagi keluarga Halimatus Sa'diyah. Itu perjuangan juga. Dari kecil, mengembala dan lain sebagainya. Nah ketika sudah tahu yang seperti itu, sikap, karakter Kanjeng Nabi, sebelum diangkat menjadi Nabi, ketika diajak berdagang sudah menunjukkan sikap yang baik, jujur. Sehingga apa? Pergi ke Syam yang kedua membawa dagangannya Siti Khadijah. Begitu pulang dilaporkan hasilnya sekian, Siti Khadijah tertarik, oh iki wong kok jujur banget. Kan kayak gitu. Akhirnya apa? Dilamar menjadi suaminya kan. Begitu juga ketika ada rehab Baitullah. Nabi memberikan
solusi buat kabilah-kabilah Quraisy yang sedang bertengkar siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Itu karakter. Nah, ketika kita sudah paham itu, maka kita akan lebih mudah untuk meneladani. Apakah wajib? Wajib. Sebagai seorang muslim, kita wajib meneladani kanjeng Nabi. Tapi bi qadri istita'ah, seperti kata Pak Kiai Arif Gunadi tadi. Dengan kadar kemampuan kita, ya. Tapi ojo titik-titik, wah aku isone mingkur ngene kok, ya wis ngene wae. Wah sholat tahajud kanjeng Nabi sampai kakinya bengkak, aku isone mingkur rakaat, aku rakaat aja. Padahal kamu sudah belum berusaha. Bi qadri istita'ah itu adalah dengan kadar kemampuan kita yang kita maksimalkan. Terus kenapa kok kanjeng Nabi sabar begitu? Ya karena memang sudah bawaan. Itu adalah, kalau bahasanya Tukul Arwana itu adalah kristalisasi sebuah proses. Ya, itu sebuah proses, bukan ujuk-ujuk kanjeng Nabi sabar. Proses dari awal memang sudah dibentuk. Selain untuk sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai calon nabi, karakter nabi sudah ada dari awal. Dan sebagai uswatun hasanah harus. Kita juga sama seperti itu. Sebenarnya kita bisa. Semua orang punya fitrah untuk bersabar. Cuma terkadang kita punya perasaan ego, gengsi, dan lain sebagainya yang menyebabkan kita nggak mau bersabar. Punya masalah sedikit sama teman, sebenarnya ini kan masalah kecil, tapi karena merasa gengsi akhirnya terus ketoke digawe-gawe nesu. Orang ada kudu ngene. Enggak kan kayak gitu. Terus ketika siapa tadi? Ketika kita menasehati teman, kok teman kita diajak malah mengabaikan, malah kadang membuli kita, Allah sok alim, Allah sok ini kan kayak gitu ya, Allah kue kayak gitu. Jadi gini nak, yang pertama prinsipnya adalah menyampaikan kebenaran itu adalah kewajiban kita. Contoh gini, ada seorang maling, walaupun nyolong itu adalah hal yang jelek, tetap harus dikatakan walaupun kepada anaknya, nak nyolong itu orang apik. Sinau, so bapaknya seorang maling. Perlu disampaikan nyolong itu orang apik, walaupun bapaknya adalah seorang maling atau seorang perampok dan lain sebagainya. Tapi antara menasehati sesuatu yang baik dan yang melakukan itu sudah beda perkaranya, gitu ya. Jadi ketika kita menasehati, ayo kita sholat, ayo kita serajin sodakoh, ya kita nasihat aja, sampaikan saja. Kalau sodakoh itu adalah baik, sholat jamaah itu baik, terlepas kita sudah melaksanakan maksimal atau belum, kita sampaikan. Terlepas orang yang kita ajak itu saat ini mungkin gelem, saat itu belum langsung merespon, lakukan saja. Siapa tahu suatu saat dia teringat, oh iya biar aku dikasih tahu, oh iya biar aku diingatkan sama si Yeni. Siapa? Inka. Oh neng ini bagus, ya gitu. Teringat, itu bisa menjadi jariah buat Mbak Inka. Karena apa? Suatu saat dulu pernah diingatkan, oh nek ngene iki apik. Karena apa? Sadarnya seseorang, hidayahnya seseorang itu tidak ujuk-ujuk, tidak langsung saknyet gitu ya. Ayo sholat, langsung sholat. Tapi kesadaran hidayah yang datang kepada kita itu terkadang butuh proses, butuh nek bahasane Pak Bowo biar butuh kontemplasi. Waduh. Itu bahasane Pak Bowo yang saya selalu ingat, butuh kontemplasi itu, ya, meditasi, kontemplasi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu anak-anak. Bagaimanapun Kanjeng Nabi itu adalah makhluk yang mulia yang diciptakan untuk suri toladan buat kita.
Allah sudah sendiri sudah memuji Kanjeng Nabi, maka kita sebagai umatnya mari bersama-sama meneladani beliau biqadri istita'ah kita. Tapi bukan kadar kemampuan kita itu bukan hanya kadar yang biasa-biasa saja, tapi kadar kemampuan yang memang kita maksimalkan. Jangan puas dengan yang sedang-sedang saja atau dengan yang minimal, tapi jadilah puaskan dengan yang maksimal. Insyaallah hasilnya nanti juga akan maksimal. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Itu Bu, nanti yang lainnya mungkin bisa ditambahkan Pak Mujib atau Pak Salim. Aturun. Yang lain ada? Yang dari kelas 7, kelas 8 ada nggak? Nggak ada ya? Oke, luar biasa. Berarti udah paham semua. Artinya tinggal kita melaksanakan. Nah, kita melaksanakan itu yang pertama memang harus dipaksa. Apapun bentuknya, suka tidak suka, pertama kalau Pak Munawir ajarkan kepada teman-teman, kepada anak-anak, pada jamaah itu yang penting pertama dipaksa. Dari dipaksa itulah nanti akan kita lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang tidak dipaksa lagi, gitu ya. Apapun itu, karena memang segala sesuatu kalau pertama itu biasanya abot susah. Sama ngerti kita bulan Ramadan. Saya sering nyontohkan kalau pas bulan Ramadan, kita nggak kulino, tidak terbiasa bangun jam 3 malam. Pasang alarm, pasang waker, dibangunkan bapak ibu terkadang belum bangun. Waker aja atau alarm HP kita bunyi, terkadang kita nggak bangun. Hari pertama, kedua, ketiga dilakukan terus. Nanti hari keempat tanpa ada waker pun jam 3 biasanya sudah bangun sebelum wakernya bunyi. Sekarang Pak Munawir jam 3:30 itu sudah bangun sebelum alarm Pak Munawir berbunyi. Kenapa? Karena harus makani bebek, kan gitu. Harus ngeramu makan bebek sebelum subuh. Habis sholat subuh nanti baru ke kandang diberikan. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Munawir atas jawabannya. Begitu ya teman-teman, ada yang bertanya lagi? Boleh, cukup. Akhirnya saudara kita di wujud acara pada kesempatan hari ini, apa yang kita dapat hari ini bisa kita jadikan sebagai bekal, kemudian juga dapat menambah kesana keilmuan kita. Seperti itu. Baik, menutup acara pada kesempatan kali ini, saya selaku pembawa acara bersama dengan Bu Siti mohon maaf apabila tidak mengganggu kegiatan pada kesempatan kali ini terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.